Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Saisasan, mahasiswa program studi ilmu tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dengan NPM 2014181025. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris dengan berbagai lahan pertanian dan persawahan, sehingga memiliki peluang dan potensi yang besar dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi dasar penyedia pangan, sandang, dan papan dalam menjalankan kehidupan. Namun, akhir-akhir ini masyarakat dunia mulai sadar akan bahaya dan dampak negatif dari penggunaan bahan kimia sintetis dalam bidang pertanian. Gaya hidup sehat atau back to nature makin mengurangi dominasi pola hidup lama yang mengandalkan penggunaan bahan-bahan kimia non-alami, seperti penggunaan pupuk, pestisida, bahan zat pengatur tumbuh dengan bahan-bahan non-alami. Pangan yang sehat dan bergizi dapat diproduksi dengan cara yang dikenal sebagai sistem pertanian organik. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan juga konsumennya, serta tidak merusak lingkungan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Terdapat 4 prinsip pertanian organik, yaitu yang pertama, prinsip kesehatan, yang kedua, prinsip ekologi, yang ketiga, prinsip keadilan, dan yang terakhir, prinsip perlindungan. Yang pertama, prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Prinsip yang kedua yaitu prinsip ekologi. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus. Budidaya pertanian, peternakan, dan pemanenan produk haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat di dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang, dan juga konsumen. Dan yang terakhir, ada prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Para pelaku pertanian organik didorong untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Pertanian organik cenderung menyimpan lebih banyak karbon tanah, memiliki kualitas tanah yang baik, mengurangi erosi tanah, mengurangi polusi tanah dan air, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta lebih hemat energi karena tidak mengandalkan pupuk kimia atau pestisida sintetis. Berikut adalah contoh-contoh pupuk organik yang dapat digunakan dalam pertanian organik. Yang pertama adalah pupuk kompos, kemudian pupuk kandang, pupuk hijau, dan yang terakhir pupuk guano. Bahan pembenah tanah lain yang dapat ditambahkan ke dalam tanah adalah biochar dan mulsa organik. Pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang terbuat
dari bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadinya interaksi antara mikroorganisme pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Kompos dapat menjadi perekat butir-butir tanah yang mampu menjadi penyeimbang tingkatan kerekatan tanah, juga menjadi daya tarik bagi mikroorganisme untuk melakukan aktivitas di dalam tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur. Yang kedua adalah pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, hewan ternak, baik dalam bentuk padat ataupun cair yang telah tercampur dengan sisa-sisa makanan ataupun alas kandang. Yang ketiga adalah pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan pupuk yang berasal dari tanaman atau bagian tanaman yang masih muda yang dibenamkan ke dalam tanah dengan tujuan menambah bahan organik tanah. Tanaman yang biasa digunakan untuk membuat pupuk hijau adalah tanaman legum. Pupuk guano merupakan pupuk organik yang berasal dari kotoran kelelawar. Pupuk ini pada dasarnya sama dengan pupuk-pupuk organik sebelumnya, namun pupuk guano memiliki kandungan NPK yang lebih tinggi. Kelebihan kandungan unsur P umumnya disebabkan oleh kotoran kelelawar yang tertimbun di dalam goa dan tetesan-tetesan air yang mengandung cukup tinggi unsur hara fosfor. Sedangkan kelebihan unsur N dan K karena faktor makanan yang dimakan oleh kelelawar. Selanjutnya adalah biochar. Biochar adalah bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik atau biomas pertanian melalui pembakaran yang tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas, pirolisis. Biochar dapat meningkatkan serapan unsur hara, mengurangi pencucian hara, menambah daya tampung air, mengurangi cucian hara, dan degradasi kesehatan tanah, meningkatkan KTK tanah, meningkatkan biomasa, dan kelimpahan mikroorganisme, dan juga membantu menetralkan pH tanah. Yang terakhir, mulsa organik. Mulsa organik berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai seperti sisa-sisa tanaman, seperti jerami dan alang-alang. Mulsa organik diberikan setelah tanaman atau bibit ditanam. Keuntungan mulsa ini adalah lebih ekonomis, mudah diperoleh, dan dapat terurai sehingga dapat menambah bahan organik pada tanah. Pestisida organik atau pestisida nabati adalah senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu seperti hama, penyakit, maupun tumbuhan pengganggu yang biasa disebut juga dengan gulma. Nah, manfaat dari penggunaan pestisida nabati adalah lebih mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Pembuatan pestisida nabati juga dapat dilakukan dengan peralatan dan bahan-bahan yang sederhana, sehingga petani dapat membuatnya secara mandiri. Namun, saat ini pestisida nabati juga telah dijual dalam bentuk kemasan seperti ini yang dapat dijumpai di toko-toko pertanian. Dengan menerapkan sistem pertanian organik, kita bukan berarti tidak menggunakan pupuk, pestisida, dan juga zat pengatur tumbuh sama sekali. Namun, kita tetap menggunakan ketiga hal tersebut, hanya saja kita menggunakan bahan-bahan organik untuk membuatnya. Seperti dengan penggunaan pupuk, yaitu pupuk organik, seperti pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan juga pupuk guano. Juga kita bisa menambahkan bahan-bahan organik seperti biochar atau mulsa organik. Kemudian untuk pestisida, kita dapat menggunakan pestisida nabati yang dapat dibuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekeliling kita seperti kunyit, lengkuas, cabai, ataupun daun pepaya. Kemudian untuk zat pengatur tumbuh, kita dapat memanfaatkan lidah buaya dan juga bawang merah sebagai zat pengatur tumbuh auksin yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.